Komo, tapi iya mah lamun orang Bandung mah memang gelis. Siap. Nih, ini abang-abang hebat nih. Dua-dua nih abang-abang hebat. Yamim hebat, Bang Erdelau hebat. Gini, jadi kita baca pertanyaan-pertanyaan ini ya Bang. Katanya gini nih. Tolong tanya Bun, kalau seorang pengacara menyebarkan berita bohong, apakah boleh? Apa sih itu? Jangan berantem-berantem sayang. Bentar. Eh, aku nih, maaf ya, ini Kak, kecil-kecil aku nggak ngerti. Dari tadi aku cari-cari gimana caranya untuk memperbesar. Nggak ngerti, maaf ya Bang. Kok foto aku besar sendiri gitu loh, nggak adil. Aku nggak ngerti cara-caranya. Maaf. Apa Bun? Apa? Oke, Bang Yami, Lanjut. aku thank you banget. Nah, kalau Bang, menurut Bang, aku manggilnya Bang Erdilau ya. Menurut Abang, ini kasusnya Niki ini terakhirnya bermuaranya gimana nih Bang? Boleh saya objektif di sini ya, jangan berat sebelah, saya netral aja ya. Ya, Terserah ada orang yang tersinggung, tapi saya sebagai seorang praktisi hukum harus menyampaikan substansi dari perkara hukum yang sebenar-benarnya. Kalau saya melihat dari dakwaan, terus jalannya perkara ini, ada tiga hal yang bisa membebaskan Nikita Mirjani secara hukum ya, bukan secara hoak, secara blunder sana sini atau suara netizen. Karena suara netizen mau jenderal, mau siapapun nggak bisa mengintervensi pengadilan. Yang pertama, eh, akan ada kemenangan buat Nikita Mirjani nggak signifikan, yaitu keluarnya Nikita Mirjani dalam tahanan dalam waktu 2 minggu ini, Nah, loh, kok bisa Bang Erdel berbicara seperti itu? Nah, saya menyampaikan berita, saya combine dengan peristiwa hukum dan keilmuan yang saya miliki. Di pasal 26 ayat 1 ayat 2, ambang batas masa penahanan Nikita Mirjani itu 30 plus 60 hari. Dari tanggal 7 Juni sampai saat ini, berapa ini? 8 September, sisa masa tahanan Nikita Mirjani itu 13 hari lagi. 26 apabila seorang terdakwa melampaui batas ambang penahanan, maka sesuai KUHP pasal 261 ayat 1 ayat 2, maka Nikita Mirjani dikeluarkan dari tahanan. Itu satu. Nah, adapun di pasal 27 ayat 1 ayat 2 dan di pasal 29 ayat 1 ayat 2 mengatakan bahwa pasal 27 Pengadilan Negeri Majelis Jakarta Selatan berhak mengirimkan permohonan kepada Pengadilan Tinggi, karena pasal 27 itu kewenangan persyaratan banding dan lain-lain ke Pengadilan Tinggi apabila kasusnya sulit. Nah, pertanyaannya kasusnya sesulit apa sih kok Nikita Mirjani harus diperpanjang dan membuat permohonan? Kalau permohonannya diterima, maka Nikita Mirjani masuk kembali ke rutan dan untuk menjalankan proses selanjutnya. Ketika mereka para penegak hukum dari pengadilan Judek Pakti dan Judek Juris, Judek Juris dan Judek Pakti, mereka apakah mau memakai pasal 27 atau pakai pasal 29, yang jelas sebelum mereka menentukan pilihan hukum buat Nikita Mirjani secara berkelanjutan, karena saya yakin juga jaksa penuntut umum melakukan banding ataupun kasasi, nah, maka Nikita Mirjani bebas, tidak lagi di rumah tahanan. Dan kalau misalkan keyakinan hakim tidak memakai pasal 27, maka hakim harus memutuskan Nikita Mirjani bebas demi hukum. Itu yang pertama, Bun. siap. Yang kedua, ditolaknya dakwaan dari jaksa penuntut umum yang beralasan obscurable yang selalu dikatakan oleh Bang Yamin. Apa yang dikatakan obscurable itu? Bahwa dakwaan itu kabur dan tidak dapat diterima. Yang tidak bisa mengidentifikasi lokus dan tempus, di mana tempat kejadian, waktu gitu kan. Terus tidak ada kesesuaian kesaksian dengan alat bukti yang lainnya. Contoh, salah satu yang akan bisa menolong Nikita Mirjani adalah penegak hukum dengan pelapornya tidak menegakkan hukum, menabrak
konstitusional. Kok Bang RD bilang begitu? Ya, di pasal 30 ayat 1 Undang-Undang ITE dikatakan bahwa aku mau sambil on cam nggak apa-apa lah biar ntar aku disangka nyontek. Aku nggak nyontek teman-teman ya. Jadi di pasal 30 ayat 1 itu barang siapa tanpa hak melakukan penyadapan. Penyadapan itu perekaman ya. Dengan orang lain, bagi saya RG dengan Nikita Mirjani itu orang lain sedang berkomunikasi sementara HP HP satu lagi merekam. Maka dengan merujuk kepada pasal 30 ayat 1 bahwa perekaman tanpa hak itu tidak boleh, kata siapa? Kata negara dan pasal dengan cara apapun. Bang RD emang saya yakin itu. Ada jurisprudensinya teman-teman. Keputusan Setia Novanto melakukan korupsi sebesar 2,4 triliun. Melakukan peninjauan kembali dikabulkan oleh majelis karena yang direkam oleh J. Samsudin yang dijadikan barang bukti mirip seperti kasus Nikita Mirjani. Maka dikabulkan PK-nya bahwa alat bukti rekaman itu lemah. Ayo. Meskipun ada pasal-pasal lain yang memang di situ mengindikasikan adanya aliran dana dari RJ ke Nikita Mirjani. Mudah-mudahan nanti tim Nikita Mirjani mengembalikan uang itu di depan majelis sehingga tidak terdapat unsur TPPU-nya ya. Karena TPPU itu memang harus kembali kepada negara, masih sisa 600 juta. Tapi kalau misalkan kuasa hukumnya punya alasan lain ya terserah. Terus berikutnya yang ketiga, alasan ada celah Nikita Mirjani untuk bebas itu bahwa ada kesaksian-kesaksian baru yang menjadi pertimbangan keyakinan hakim. Apa keyakinan barunya? Contoh, ini kan perasa pemerasan dan pengancaman ini selalu digaungkan. Tapi masih ada beberapa agenda sidang lagi yang harus kita jalani bahwa seandainya kalau ada satu pernyataan sebagai barang bukti yang mengatakan bahwa Kak Niki, saya anggap masalah ini tidak ada masalah. Kak Niki sebagai kakak saya anggap uang itu saya buat bayar endorse atau gimana gitu kan. Tapi kan saksi-saksi kemarin sudah diperiksa semua. Mudah-mudahan dari keterangan terdakwa nanti atau di pledoi nanti itu terbesit itu. Karena kenapa saya penting itu? Ketika seseorang sudah bersepakat dilindungi oleh undang-undang teman-teman. Apalagi kesepakatan itu diatur di 1320 sampai 1338 yang menyatakan bahwa kesepakatan itu bersifat konsensualisme, di mana seseorang sudah bersepakat dan ada saksi, barang bukti, juga percakapan bukti yang memang mengarah kepada kesepakatan, maka orang itu tidak bisa dipidanakan. Sekian Bunda, paham nggak dengan penjelasan saya? Thank you. Terima kasih Bang Herde. Ini ada pertanyaan, kita bacain pertanyaan dari pecinta Niki ya. Lah berarti kasus ini sengaja dipersulit. Boleh monggo Bang Yamin atau Bang RD atau Bang Yamin dulu. Ada pertanyaan, kasus ini sengaja dipersulit ya, gitu. Menurut saya, terima kasih Bunda ya, terima kasih yang bertanya juga. Menurut saya kasus ini menurut saya berdasarkan, saya kan ngeprint itu surat dakwanya ya Bunda. Saya ngeprint, contoh begini, nanti saya jawab ya. Bahwa tanggal 9 Oktober di Jalan Fatmawati dan seterusnya, Dr. Samira mengkritik, okay? Baru bahwa tanggal 11 Oktober 12 ini terkait dengan Dr. Samira. Baru di barisan ketiga bahwa tanggal 14 Oktober 2024 sekira jam 12 WIB RG menerima rekaman video berupa live TikTok. Coba kalau kita bahas ini bahasa ya. Menerima berupa rekaman live TikTok. Nah di sini masalahnya tidak disebutkan tempat, tadi disampaikan oleh Kang RD. Dalam konstruksi KUHP untuk kejaksaan, yang pertama ini tidak disebutkan tempatnya. Maka ini cacat material namanya untuk satu dakwaan.
dakwaan itu harus memenuhi syarat formil material. Formilnya terkait orang, alamat, usia, KTP dan seterusnya. Materialnya tempat kejadian, waktu kejadian. Dalam bahasa Latinnya itu tempus delicti. Nah, kalau tidak disebutkan tempatnya di sini, ya, maka pasal 8485 KUHP, hakim tidak memiliki kewenangan sebenarnya. Ini disebut sebagai kompetensi relatif. Nah, yang paling konyolnya, pertanyaan saya baca kata per kata ini, Bunda. Apakah NM itu membuli yang namanya RG gitu ya? Apakah NM itu, Nikita itu menuduh RG itu penipu? Saya rasa tidak. Kenapa? Di dakwaan ditipu sama ingredients. Jadi itu kan bunyi dakwaannya, ditipu sama ingredients. Nikita Mirzani mengatakan produk ini yang menipu, yang manipulasi ingredientsnya. Makanya dia bilang ditipu sama ingredients, gitu loh. Nah, apakah dia mengatakan orang itu badannya apa saya bilang ya, abu-abu? Gue pernah ketemu dia, katanya gitu ya. Gue pernah ketemu dia, kulitnya abu-abu karena lotionnya luntur, jangan dipisah dong. Jadi dia dalam konstruksi ini sebenarnya ini bermasalah, ini dakwaan sangat bermasalah secara konstruksi hukum. Dari KUHP berikut turunannya. Ini bermasalah banget gitu. Ini penggiringan opini dakwaannya. Makanya kemarin saat dihadirkan saksi bahasa itu seharusnya menguji perkataan Nikita Mirzani ini yang dibuat dalam BAP maupun dakwaan. Apakah dakwaan ini menggiring opini gitu loh. Contoh mengatakan begeng, di mana ngatain begeng itu? Di dalam dakwaan. Komunikasi Ismail, Oki dengan Nikita mengatakan begeng gitu ya. Itu UITE enggak sih? Enggak, karena enggak sebut nama, ya. Nah, antara kata-kata yang ditulis, kata-kata ini kan dalam ilmu psikologi komunikasi paling lemah, Bunda. Betul. Hanya 7%. Iya kan? Ya. Makanya kita kalau Bapak menulis WA itu harus benar, hati-hati. Biar orang memahami, kan begitu. Betul. Nah, kata-kata tadi diangkat menjadi ucapan jaksa. Diangkat menjadi, disebutkan oleh saksi yang dari Palembang itu. Menurut saya itu saksi benar-benar ngaco. Yang tak ada urusannya. Dalam konstruksi hukum, apakah dia itu indirect evidence? Saksi secara tidak langsung, tidak masuk kategorinya. Kalau itu dimasukkan sebagai saksi dalam konstruksi hukum, maka kita kembali ke tahun 65 sebelum Masehi. Itu yang betul itu dalam pemahaman tahun 65 sebelum Masehi disebutkan oleh Cicero, maka itu dipakai. Saksi yang dari Palembang kemarin itu penggiringan opini. Jadi saya kesel yang begitu-gituan. Nah, tambah lagi ada orang yang mengatakan saya tahu. Kenapa kamu nggak jadi saksi sekalian? Gitu loh. Betul, Jangan betul. asal ngomong kan gitu. Nah, maksud saya kalau waktu masih ada dia saja, saya suruh kumur-kumur agar tidak bau amis ucapannya gitu. Saya kesel yang begitu-gituan. Betul. Kumur-kumurnya pakai air keras biar bersih sekalian otaknya gitu kan Bunda ya. Betul. Mohon maaf saya Bunda dengan segala hormat. Tapi terkait pertanyaan, karena dakwaannya ini bermasalah, saya menganggap dakwaan ini, kasus ini benar-benar dipaksakan gitu. Ini perjanjian, ada dalam perjanjian perdata itu 1321, 1323 sampai 27 KUHP perdata. Ada yang disebut sebagai misbruik van omstandigheden. Perjanjian yang memiliki satu sisi lemah yang tidak seimbang. Contoh, Bunda punya masalah, dilaporkan orang ke polisi, lalu datang ke Kang RD sebagai pengacara. Psikologi Bunda saat itu tertekan karena ada laporan. Nah, karena Bunda butuh sama Kang RD lah, ya kan? Oke, saya bantu, saya urus semua, ya, secara formal dan secara unformal gitu ya, melalui kedekatan-kedekatan psikologis dengan orang-orang gitu.
Bang RD minta 4 miliar sama Bunda, lalu Bunda diam dan mengiyakan. Diam, oke. Mengiyakan memberi, apakah itu pemerasan? Ini perjanjian perdata yang cukup jarang dibahas di Indonesia. Misbruik van omstandigheden. Kalau ini dipaksakan, besok seluruh pengacara bisa dipaksa untuk digugat. Karena begini modelnya. Contoh, Bang Tigor, Bang Dokter siapa itu? Tiga orang. Togar. Nah, potensinya seperti ini ada. Apa dia sekalian aja buat pemerasan itu? Kan itu bahayanya. Saya makanya dari awal saya bilang ada kecerobohan kejaksaan. Apakah orang ini nggak belajar gitu? Itu yang menyedihkan. Kalau memang salah, proses dengan benar. Nah, saya menilai prosesnya karena apa? Kita kan menggaji, termasuk Nikita Mirzani, walaupun dia seorang terdakwa saat ini, dia masih menggaji jaksa-jaksa yang kurang-kurang otak itu, yang kurang-kurang belajar adab itu. Nah, jadi antara jaksa-jaksa yang menuntut memproses ini, saya lihat ya, berikut orang-orang yang mendukung yang begitu masif, saya lihat memang ada bermasalah dalam otak dan hatinya, saya lihat rusak itu. Jadi ini masalahnya Bunda. Kalau dalam bahasa Belanda itu ya, ini saya cerita dikit ya Bunda, sejarah judul nih, sejarah judul dalam dunia. Bang, jut, jangan sebut-sebut jut. Ini benar, ini ditulis oleh Gilbertus van Sandwich Bang, tahun 1875. Istilahnya jangan jelas banget, nanti kena kita jut Bang. Enggak, memang itu Bunda, aku ada bukunya. Entar kita kena di sini, nggak boleh sebut itu. Oke, baik. Oh ya, jujur ya. Oke, jujur itu. Jadi ada tahun 1800 dikirim satu peneliti sosiologis dari Belanda ke Hindia Belanda, ke Batavia. 1865 Oktober dia dikirim ke Semarang. Dia membuat penelitian, dia nulis buku, salah satu bukunya judulnya Fake-laring apa gitu. Dia mengatakan tentang sejarah jujut lah gitu, sorry. Ya. Jujut. Jadi dulu ada orang-orang yang berkuasa itu yang gila, asal gila Bunda, nggak waras. Ya. Makanya ada istilahnya begini, saya biar persingkat saja. Geken krisen de karakter dan domor dan witnet lut vakhluk mede. Ketika jaksa itu gila, ketika pejabat negara itu bodoh, ya, maka orang bodoh, orang tolol akan mendapat keuntungannya. Yang maksudnya cerita judi ini sebenarnya, cerita jujut ini lahir dari satu sistem negara yang tidak adil, yang dimana pejabat-pejabat penegak hukumnya rusak. Orang-orang yang bodoh, yang ngaco-ngaco gitu jadi beruntung. Jadi asal ngomong di mana-mana, penegakan rusak, keadilan mati. Nah itu kan judi itu ya, jujut itu, jujut itu. Itu sejarah kekuasaan yang buruk sebenarnya. Dari Prancis sana, tahun 1360, sejarah Raja Henry ke-6 yang lahir yang gila itu. Nah, saya tidak ingin mengaitkan dengan politik, tapi saya lihat kondisi negeri ini, di mana yang diduga orang-orang yang tadi Bunda sebutkan itu apa, jujut itu ya. Kok kulihat, apa iya, gue pikir gitu. Dan saya tonton video-videonya, kok dia ngakuin juga gitu nih orang, saya pikir. Oh wajarlah ketidakadilan itu hidup ya, karena ya yang diduga bandar-bandar jujut ini juga ternyata ya orang-orang yang gila-gila aja sebenarnya Bunda. Makanya saya bilang perhatian Alas John Jerkov bicara seperti yang tanpa kepala. Ayam pakai kepala aja ngomong sulit karena nggak ada isi kepalanya. Bagaimana ayam tanpa kepala, kan ngaco, makin ngawur, tabrak sana tabrak sini kan. Nah inilah yang terjadi. Saya lihat dalam konstruksi problematik apa masalah yang ada saat ini. Itu menurut saya Bunda. Oke. Bang
Terima kasih Bang Yamin. Bang Yamin ini aku ingat banget dengan kata-kata viralnya ayam tanpa kepala ya. Yang mana aku melihat hampir-hampir memang ayam tanpa kepala itu hampir-hampir agak-agak nyata sekarang ini. Satu ngomong sama Meta, satu lagi ngomong sama Batu Nisan. Jadi agak-agak tersampaikan apa yang seperti Bang Yamin bilang. Oke. Thank you Bang Yamin udah jelas banget nih. Bunda tadi kan juga pakai bahasa Belanda. Kalau ada yang ngomongin saya, gua nggak reken tuh. Itu kan bahasa Belanda, rekenen, ya kan? Saya nggak menjadi perhitungan bagi saya. Kecil itu piece of cake. Kalau bahasa Inggrisnya kan gitu. Bang ada yang bilang ini udah kayak nonton TV One katanya. Lu kirain gua ini. Oke, Bang ini ada yang nanya nih. Terima kasih puas banget ini dua-dua nih handal-handal sih menurut gue nih. Karena aku lihat dari baca-baca dari komen-komennya semua pada puas, pada senang. Karena ini tidak ada keterperpihakan dan ini menurut aku pendapat dari Bang Yamin, pendapat dari Bang Erdelau adalah benar-benar yang memang nyata tanpa ada keterperpihakan. Tapi setelah aku lihat tidak ada keterperpihakan, aku melihat gini kayak seperti surat terdakwa yang kayak dipaksakan. Itu bermasalah surat terdakwa itu nanti tertanya ya. Tapi ada pertanyaan begini nih Bang yang menggelitik aku. Aku mau tanya soal justice kolaborator. Kak Niki, minggu depan sempat dibahas dengan ahli pidana. Justice kolaborator katanya tuh Bang. Coba yang sempat dibahas oleh ahli pidana ini pertanyaan dari Kak Caem, dari Caem. Silakan yang mau jawab mungkin Bang gantian dulu ya Bang Lau. Abang yang lagi konser minum dulu. Bang Lau silakan dijawab. Bang Yamin suaranya rock silakan. Nih sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Bunda jangan batasi seorang ahli pidana atau lawyer dalam memakai bahasa-bahasa karena lawyer itu pandai menyimpan pilihan kata. Kalau Bentar, Bang Bang. Yamin Bang, bilang, Bang, bentar. Nah. Bukan membatasi ini. Nanti kena apa? Akun aku hilang tahu nggak Bang? Gara-gara ngebahas jut-jut. Oh iya paham. Aku nggak mau lagi akun aku hilang gara-gara jut-jut. Oh iya, kalau jut-jut kayaknya kalau ngomong jut-jut dia keberatan, judong aja judong kan gitu. Judang boleh karena kita harus di sini Bang ada AI-nya yang kalau kata-kata ada tuh kata A, B, C itu kalau kena langsung hilang akun kita. Mungkin akun Abang, akun siapa. Jadi kita pakai bahasa-bahasa mereka udah paham nih, yang netizen udah paham. Itu aku menjaga jangan sampai akun Abang itu keambil dengan membahas judong. Judong aja deh. Gitu. Oke, lanjut Bang. Aku tidak ada pembatasan di sini. Lanjut Bang, monggo. Iya, biasanya kan kita berbicara di ruang publik, ya kan di media televisi. Ternyata TikTok lebih sensitif ya. Lebih sensitif. Saya sepakat. Makanya akun aku hilang terus. Jangan hilang terus. Nanti followernya capek. Capek Bang. Bolak-balik. Oke, monggo Bang Erdelau. Siap. Justice kolaborator yang ditanyakan Bang. Katanya minggu depan akan ada itu dari saksinya pernah ngomong. Jadi gini Bunda ya, pendukung NM maupun pendukung RJ, di sini saya itu sebagai pembela argumentasi hukum buat Nikita Mirzani. Saya sering menyampaikan itu. Tetapi saya tidak membela dalam kapasitas saya bukan sebagai seorang advokat. Tujuannya kita membatasi di sini kita berbicara di Komal ini saya tidak punya legal standing dan saya bukan kuasa hukumnya. Tetapi kalau saya sepakatnya dulu Bun, misalkan Bunda bertanya, saya menjawab dengan sejujur-jujurnya sebagai sesuai fakta hukum, sesuai dengan regulasi yang diatur oleh undang-undang. Lebih baik kita open minded di sini. Jadi saya mending memberikan suatu informasi yang benar daripada saya memberikan informasi yang bohong untuk menghibur pendukungnya Nikita Mirzani. Dan menurut saya itu saya bukan berada di situ ya. Jadi maksudnya saya ingin memberikan sesuai dengan fakta hukum. Kalau misalkan kalian nggak terima, silakan baca, perbandingkan. Karena permasalahan ini, pertanyaan Bunda ini yang menyebabkan saya kemarin dijudging oleh oknum pendukungnya NM. Ya, jadi kalau saya menyampaikan sesuai dengan apa yang saya miliki, tolong dihargai. Ya, silakan. Contoh begini. Bang Erdelau, Nikita Mirzani posisinya apa? Ya Nikita Mirzani seorang tersangka dan sudah menjadi seorang narapidana loh. Orang yang pen banget sama Nikita Mirzani, tuh nggak terima omongan Erdelau dan memang ya faktanya sebagai terdakwa kan begitu. Harus membuka hati dan pikiran kita bahwa
kita harus menghormati persidangan. Baiklah, mohon maaf kalau misalkan nanti penjelasan masuk atau tidak masuk. Saya akan membahas 7 syarat normatif seseorang terdakwa menjadi justice kolaborator, ya kan? Dalam hal apa nanti syarat menjadi justice kolaborator itu apa? Terus peran dan hak justice kolaborator itu apa? Nanti mekanismenya gimana? Perlakuan hukumnya seperti apa? Perlindungan seperti apa? Kurang lebih dari 5 menit akan saya bahas, kurang lah. Apa itu justice collaborator, teman-teman ya? Jadi justice collaborator itu adalah sahabat pengadilan untuk menegakkan hukum, di mana individu seorang terdakwa itu atau seseorang itu menjadi terdakwa atau pelaku ya, yang melakukan tindak pidana ya. Terus dia adalah orang yang bisa bekerja sama dengan pengadilan untuk menegakkan hukum, mengungkap fakta, kasus-kasus, mengakui kejahatan, ya kan, memberikan keterangan signifikan yang membantu penegak hukum untuk memproses peradilan, serta dia itu mendapat ancaman fisik atau psikis atau verbal gitu kan, jika diungkap kebenarannya. Nah, contoh misalkan begini, Nikita Mirjani ini akan membongkar mafia skincare misalkan, nah, tapi dia itu mendapat ancaman baik fisik maupun psikis jika ia mengungkapkan kebenaran. Dia terancam gitu karena sebagai liable atas tindakan itu, ia akan mendapatkan perlindungan. Satu, perlindungan, keringanan pidana, atau bahkan pembebasan bersyarat. Itu justice collaborator. Jadi jangan aneh teman-teman, kalau kasus Eliezer itu yang sama harus dihukum 20 tahun, dia cuma dihukum 1 tahun. Atau misalkan dia bisa dibebaskan karena dia sudah membantu proses peradilan. Baik, apakah Nikita Mirjani masuk di dalam kategori ini? Teman-teman, ada beberapa syarat seseorang bisa justice kolaborator. Yang pertama itu apa namanya? Keterangan yang memberatkan itu cuma satu, tapi nanti mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kapitri Sahil Teru, karena dia juga sahabat saya, mudah-mudahan bisa menjadi pembanding di sini, ya kan? Yang pertama, orang yang bisa menjadi justice collaborator itu adalah pelaku tindak pidana. Siapa dia? Mail dengan Nikita Mirjani, ya, yang bersangkutan langsung, ya kan? Atau salah satunya, ya kan? Yang bisa menjadi justice collaborator. Kalau Mail sudah bisa menjadi kategori bisa justice collaborator. Cuman permasalahan ini kan masih bergulir di pengadilan. Terus orang itu harus mengakui kejahatannya apabila dia benar-benar melakukan kejahatan. Contoh seperti ini. Yang mulia, saya memang mengaku saya melakukan pembunuhan atas instruksi orang lain. Dan dengan tanpa daya saya harus melakukan itu. Dia adalah orang yang waktu itu menguasai alam sadar saya, pikiran saya, bahkan saya bergantung kepada dia, baik jabatan ataupun misalkan kehormatan ataupun misalkan hal-hal lain yang menyebab dia berwenang sekali untuk melakukan abuse of power, ya kan? Karena dia berkuasa. Nah, itu bisa mengakui kejahatan. Terus ini keterangan yang signifikan yang harus disampaikan di muka persidangan. Jadi terdakwa ini harus memberikan keterangan yang relevan, signifikan, komprehensif, dan andal untuk mengungkapkan tindak pidana yang mengembalikan aset kejahatan. Contoh misalkan begini, Nikita Mirjani kan sudah menyampaikan beberapa hal. Betul, saya ditransfer ditransfer 2 miliar. Nah, 2 miliarnya sudah kembali ke negara. Betul, saya mendapatkan uang cash sebesar 1,4 miliar dan yang dibayarkan oleh saya kepada developer itu adalah uang saya pribadi. Nah, sementara uang Nikita Mirjani ini uang yang dari RJ itu masih ada. Sebetulnya kalau mau justice collaborator, tinggal diserahkan aja uang yang sisanya itu yang 1,4 dengan 6 miliar itu sudah masuk dalam kategori dia memberikan keterangan yang signifikan sehingga mendapatkan pelindungan hukum karena sudah mengembalikan aset yang diduga oleh pelapor itu adalah hasil kejahatan. Nah, cuman yang paling berat ini yang harus kita kritisi adalah yang normatif menjadi justice collaborator itu adalah bukan pelaku utama
atau aktor intelektual, ya. Jadi pelaku tidak boleh dianggap sebagai dalang atau otak kejahatan itu. Nah, kemarin kenapa di antara postingan Kak Fitri Sahil Teru, saya menyampaikan saya suka dengan postingan Kak Fitri. Mana yang saya suka? Digoreng lah sama netizen. Wah, si Adelo tuh suka sama postingan. Teman-teman, ada omongan dari Kak Fitri Sahil Teru yang mengatakan bahwa yang sebetulnya harus ada di dalam kursi pesakitan, contohnya seperti itu kan, atau menjadi terdakwa adalah Sarno gitu ya kalau nggak salah, Sarno itu kalau menurut saya dia itu dokpeng atau doktip gitu yang dimaksud mungkin ya. Nah, saya ketemu di Komal, saya menanyakan karena dia adalah orang yang berusaha untuk melakukan perbuatan melawan hukum itu, tapi Nikita Mirjani seolah-olah kayak semacam korban kan gitu. Nah, kalau misalkan bisa membuktikan dua alat bukti yang cukup bahwa ada aktor intelektual yang lainnya, bisa dikatakan itu Nikita Mirjani menempuh justice collaborator. Mudah-mudahan nanti ada benar orang yang di behind the scene yang memang menggrand design perkara ini. Tapi kita juga belum sebut nama dan memang fakta-fakta persidangan untuk saat ini menurut dakwaan dari jaksa penuntut umum adalah Nikita Mirjani itu sebagai pelaku utama dan Mail sebagai orang yang ikut serta membantu. Ini saya fakta hukum yang saya sampaikan. Jadi jangan keberatan ya. Terus peran dan hak justice collaborator itu apa sih Bang RD gitu kan? Ada sekitar 5 teman-teman. Yang pertama adalah hak ya gitu kan, dia harus mengungkap kejahatan nih, memberikan informasi penting kepada pengadilan dengan kesaksian dia adalah mengungkap pelaku lain, kejahatan lain, atau tindak pidana yang lebih besar. Contoh begini, Nikita Mirjani merugikan seseorang 4 miliar, tetapi diduga ada pelaku lain yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan rakyat Indonesia dengan signifikan, misalkan taruhlah sekian puluh miliar atau sekian ratus miliar. Oke, kita sebut saja di sini beredarnya skincare yang memang membahayakan, yang memang overclaim atau overprice. Apa yang disebut overclaim atau overprice? Overclaim sudah tahu ya. Kalau overprice itu begini, saya membuat klaim yang bahan dasarnya murah dengan harga 15.000 dijual dengan harga 120.000 dengan branding yang benar-benar namanya misalkan Tessa Skincare is glowing bla 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 begitu gitu loh. Itu kan berapa ribu. Memang hak mereka mengambil keuntungan, tetapi ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19 itu pelindungan konsumen. Konsumen itu harus dilindungi secara hukum. Jadi peran dan hak justice collaborator itu harus mengungkap kejahatan yang besar. Masuk ya teman-teman ya. Yang kedua, mengembalikan aset yang diduga dari tindakan pidana yang bersangkutan. Sudah kembali teman-teman yang kita tahu ya. 3,4 miliar sudah dikembalikan. Dan itu syarat seseorang bisa menjadi justice collaborator. Selanjutnya, perlindungan khusus. Nah, ini yang menarik teman-teman. Kalau misalkan seseorang sudah bisa masuk dalam kategori perlindungan khusus, maka dia itu bisa mendapatkan pembebasan bersyarat, keringanan hukuman, remisi tambahan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Jadi harus diistimewakan orang yang mengungkap kejahatan orang lain di persidangan itu harus mendapatkan hak spesial dari penegak hukum. Nah, terus harus paham dengan mekanisme. Apa itu mekanisme Bang RD? Bahwa permohonan penetapan justice collaborator ya kan diajukan nih kepada penyidik dulu nih, kepada kepolisian bahwa benar sudah memenuhi syarat formil justice collaborator, terus membuat surat yang diajukan oleh majelis kepada jaksa penuntut umum ya kan dan pimpinan LPSK untuk penentuan status justice collaborator ini dilakukan secara terintegrasi antara penyidik, penuntut umum dan hakim.
Jadi ketiga penegak hukum itu bersepakat bahwa terdakwa bisa menjadi justice collaborator. Baru bisa. Yang terpenting itu apakah ini ada aktor intelektual atau sepakat nggak masyarakat kalau Nikita Mirzani ini bisa terang benderang menjelaskan kepada publik lewat ruang pengadilan bahwa ada kejahatan besar yang sedang dia akan bongkar. Yang dia bongkar bukan di rumahnya, bukan di Jakarta, tapi di peradilan loh. Jadi hati-hati. Nah makanya saya lihat ketika Nikita Mirzani mau mengungkap kejahatan yang lebih besar, banyak kan orang yang ketar-ketir ya kan, wah ini gimana gitulah. Kira-kira begitu. Jadi harus objektif teman-teman ya. Apa yang saya sampaikan ketika teman-teman paham, oh iya, bisa atau tidaknya bukan kewenangan RD Law, bukan kewenangan Bang Yamin, bukan kewenangan host ketika kita berdiskusi. Kewenangan ini ada di 3 penyidik, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Tetap hakim yang memutuskan apakah masuk unsur justice collaborator atau tidak. Sekian Bunda. Oke, Bang RD. Thank you. Bang Yamin, apakah ada mau ditambahin atau gimana?